tes DNA. Anda udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit. Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya ada yang bayar. Biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Ada yang ingat video ini, saudaraku? Kalau sebuah klaim dianggap suci dan tidak boleh disentuh, lalu setiap kali diminta pembuktian ilmiah yang muncul justru kemarahan, syarat mustahil, dan pengalihan isu, maka yang sedang kita saksikan bukan lagi sekadar perdebatan agama, tetapi benturan antara keyakinan dan transparansi. Dan ketika klaim nasab dipakai untuk mendapatkan kehormatan sosial, posisi moral, bahkan perlakuan istimewa di tengah masyarakat. Wajar jika publik bertanya, kenapa tidak pernah ada keberanian untuk membuktikan secara terbuka di era di mana hampir semua hal bisa diuji. Tantangan tes DNA dan respons yang viral. Beberapa tahun terakhir, media sosial diramaikan oleh cuplikan video ketika seorang tokoh bergelar Habib ditantang melakukan tes DNA untuk memperkuat klaim garis keturunannya. Potongan video itu tersebar luas dan menjadi bahan diskusi panjang. Tetapi, yang menjadi sorotan bukan tantangannya, melainkan respons yang diberikan. Karena alih-alih menyambut pengujian ilmiah, yang muncul justru syarat yang dinilai mustahil dan tidak relevan dengan permintaan publik. Dalam salah satu cuplikan yang beredar luas dan juga diberitakan media daring, respons yang muncul mengarah pada permintaan pembanding yang tidak mungkin tersedia, bahkan menyerempet pada ide membuka makam Nabi sebagai bentuk pembuktian. Sesuatu yang jelas tidak realistis dan tidak akan pernah dilakukan, sehingga publik melihatnya sebagai pengalihan pembahasan dari inti persoalan, yaitu transparansi klaim nasab. Video itu kemudian dipotong menjadi klip pendek dan disebarkan dengan narasi bahwa ada penolakan terhadap tes DNA tersebut. Sebagian membela dengan alasan menjaga kehormatan tradisi. Sebagian lain mempertanyakan kenapa jawaban sederhana berupa kesiapan diuji tidak pernah benar-benar disampaikan secara lugas. Dan dari sinilah muncul persepsi bahwa diskusi ini selalu berakhir sebelum benar-benar dimulai. Uji ilmiah ditawarkan, dinding teologi ditegakkan. Di tengah polemik itu, muncul juga suara dari kalangan medis dan akademisi yang menyebut bahwa secara teori, pola DNA garis ayah bisa dibandingkan antar pihak yang mengaku berada dalam satu jalur keturunan, bukan untuk membuktikan langsung sampai ke Nabi, karena memang tidak ada sampel pembanding. Tetapi untuk melihat konsistensi antar klaim yang ada, sehingga setidaknya ada upaya ilmiah untuk memperkuat atau menguji narasi yang selama ini hanya bertumpu pada dokumen keluarga dan cerita turun-temurun. Namun dalam berbagai cuplikan ceramah dan potongan debat yang beredar luas, pendekatan ilmiah tersebut dianggap tidak relevan dengan sistem penetapan nasab dalam fikih klasik. Diskusi langsung ditarik kembali ke wilayah sanad dan pengakuan komunitas. Sementara tuntutan transparansi modern dibiarkan menggantung tanpa jawaban yang benar-benar menenangkan publik. Dan di titik itu, benturan antara tradisi dan sains semakin terasa. Semakin isu ini direspons dengan penolakan total terhadap pendekatan ilmiah, semakin tumbuh kecurigaan di tengah masyarakat, bukan karena publik ingin merendahkan nasab, tetapi karena ketika sebuah klaim dijadikan simbol kehormatan dan otoritas sosial, wajar jika publik berharap ada keberanian untuk diuji secara terbuka. Bukan hanya meminta dipercaya tanpa verifikasi di era yang hampir semua klaim bisa diperiksa. Kalau bukan DNA, setidaknya akhlak. Kalau tes DNA dianggap tidak relevan dan nasab cukup dibuktikan lewat sanad keluarga, maka yang paling masuk akal untuk dilihat publik adalah akhlak dan perilaku. Karena jika seseorang mengklaim garis keturunan Nabi, maka standar moral yang dilekatkan masyarakat otomatis tinggi. Publik berharap melihat kelembutan, kejujuran, kesederhanaan, anti kekerasan, tidak provokatif, tidak memecah belah, tidak merasa paling suci, karena warisan terbesar Nabi bukan darah, tetapi akhlak, bukan simbol tetapi teladan. Namun realitas di lapangan menunjukkan ada oknum yang justru terseret kasus, ujaran kebencian, provokasi massa, penghinaan terhadap kelompok lain,
konflik politik praktis, gaya hidup mewah yang kontras dengan narasi kesederhanaan, pengumpulan donasi yang tidak transparan, hingga tersangkut perkara hukum. Dan ketika semua itu terjadi, sambil tetap membawa simbol nasab, publik mulai bertanya, apakah yang dijaga benar-benar akhlak atau hanya gelar? Nasab sebagai simbol atau tameng? Di tengah polemik ini, yang membuat masyarakat semakin kritis bukan sekadar soal tes DNA, melainkan pola ketika kritik muncul, lalu dibalas dengan sentimen bahwa menyerang oknum sama dengan menyerang keturunan Nabi. Seolah simbol nasab menjadi tameng kebal evaluasi. Padahal dalam logika sederhana, semakin tinggi klaim kehormatan, maka semakin tinggi pula standar pertanggungjawaban moralnya di ruang publik. Masalahnya bukan pada darah, bukan pada gelar, bukan pada sejarah keluarga, melainkan pada konsistensi antara klaim dan perilaku. Karena jika tes ilmiah ditolak dan akhlak pun tidak mencerminkan keteladanan, maka yang tersisa hanyalah simbol tanpa substansi. Dan disitulah kegeraman publik tumbuh, bukan karena benci nasab, tetapi karena muak melihat kehormatan dijadikan perisai untuk menghindari pertanyaan. Kita tidak sedang menghakimi darah siapapun. Kita tidak sedang merendahkan nasab siapapun. Kita hanya sedang mengingatkan bahwa setiap klaim yang membawa nama besar dan simbol suci otomatis membawa tanggung jawab moral yang besar pula. Dan ketika publik mulai bertanya, itu bukan tanda kebencian, itu tanda kesadaran bahwa penghormatan tidak boleh berdiri tanpa pertanggungjawaban. Kalau tes ilmiah ditolak, dan akhlak pun tidak selalu mencerminkan keteladanan, lalu apa sebenarnya yang sedang kita pertahankan? Apakah kita membela nilai atau hanya membela simbol? Apakah kita menjaga kehormatan Nabi atau justru membiarkan namanya dipakai sebagai tameng dari kritik? Dan kalau sebuah kebenaran memang kokoh, kenapa harus takut diuji baik secara moral maupun secara ilmiah? Tulis di kolom komentar. Bukan untuk saling menyerang, tapi untuk memahami sebelum semua terlambat. Kita hidup dalam kebiasaan, ironi masyarakat yang